dia anggap memiliki ilmu hitam. Jadi orang-orang warga-warga di sana, anak-anak itu nggak boleh berkumpul atau dekat-dekat rumah si Bun Channel ini karena takut dijadikan tumbal. Nah, di sini lahirlah kecurigaan kalau saya diduga ngepet, pesugihan dan lain sebagainya. Awalnya saya diem aja, namun ketika ini mulai mengena ke anak-anak saya mulai bermasalah ketika bermain, tetangga melarang bermain dengan anak-anak kita, takut jadi tumbal. Maka saya mendatangi ke pemerintah desa untuk minta izin ngumpulin warga untuk menyampaikan bahwa saya punya usaha di dunia YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya. Di video kali ini kita akan membahas tentang motivasi sebagai YouTuber pemula. Pasti sebagian besar kita di sini yang jadi YouTuber pemula, mungkin ada yang sudah malas buat konten ataupun sudah malas buat konten-konten yang menarik ya, membuat konten hanya sekedarnya saja. Maka dari itu kita bisa melihat dari kisah-kisah channel-channel sukses yang mungkin bisa memberikan motivasi pada kita untuk tetap semangat membuat konten yang menarik untuk para viewer kita. Di video kali ini kita akan melihat sebuah konten atau sebuah channel yang sudah sukses, yang awalnya dulu bisa dibilang sulit naik, tapi berkat kegigihannya dia bisa sukses di channelnya. Siapa dia? Ini dia, kita cek ya. Ini dia, nama channelnya adalah Si Bun Channel dengan jumlah subscriber 1,34 juta subscriber, dengan jumlah video sebanyak 2,1 ribu video. Si Bun Channel, kita tengok. Di sini kita melihat tentangnya, sudah ditonton 231 juta kali ditonton. Dan channel ini memiliki sebuah kisah ya. Dulu awalnya Si Bun Channel ini adalah seorang montir biasa atau karyawan di sebuah bengkel. Setelah itu dia resign dari bengkel tersebut karena memiliki keahlian. Dia membuka bengkel sendiri di rumahnya. Namun penghasilannya tidak mencukupi, sehingga dia memutar otak bagaimana kalau dia membuat sebuah channel YouTube. Tapi ternyata dia tidak memiliki handphone yang memadai. Akhirnya merelakan mas kawin, cincin dari sang istri atau cincin milik sang istri untuk digadaikan untuk membeli HP. Sampai segitunya ya, karena tidak ada uang untuk membeli HP yang memiliki kamera untuk membuat video. Jadi harus merelakan hal tersebut. Bagaimana dengan kita ini, seorang YouTuber pemula yang memiliki semuanya? Laptop ada, HP ada, wifi ada kencang, tapi kita bermalas-malasan. Apa tunggu seperti hal ini terjadi, serba kekurangan, setelah itu baru mengumpulkan niat, baru membuat konten untuk YouTube? Apakah tunggu seperti itu? Tentu tidak kan. Maka hal ini menjadi sebuah motivasi untuk kita sebagai YouTuber pemula untuk terus giat dalam membuat konten. Tidak perlu memikirkan omongan sebelah, omongan orang lain, omongan teman. Biarkan mereka berkata yang sudahlah, ibarat angin berlalu. Tidak perlu dipikirkan, tidak perlu diambil pusing. Yang penting kita terus buat konten, karena kita tidak tahu kedepannya bagaimana kan. Dan ini adalah channelnya tentang mekanik ya, motor, bengkel motor. Di sini ada servis karbu, cara pasang ring piston baru, cara ganti dishpad belakang NMAX. Banyak sekali ya.
Dan si Bun ini ketika dia sudah sukses, awalnya dia membuat channel tentang hiburan, namun ternyata tidak ada yang nonton gitu. Kemudian dia beralih menjadi ke konten tutorial bengkel seperti ini. Ternyata dalam satu malam ada yang nonton 10.000 view, karena persyaratan untuk monetisasi waktu itu hanya 10.000 view. Beda sama sekarang, banyak sekali kan, tahun 2022 ini banyak sekali persyaratannya. Kemudian dia banyak yang nonton dan terjadi monetisasi pada saat itu, dan dia lanjutkan terus untuk membuat konten tentang bengkel ini. Dianggap ketika beliau sudah sukses, dianggap seperti memiliki ilmu hitam gitu. Anak-anak yang bermain di sekitar rumahnya itu dilarang karena takut dijadikan tumbal, sampai segitunya warga-warga di sana. Karena ya awalnya memang serba kekurangan gitu, tapi tiba-tiba bisa membeli apapun gitu. Apa yang mau dibeli bisa. Tapi setelah berkumpul, itu yang dikumpulkan bersama dengan RT dan lain sebagainya, dikumpulkan di sebuah tempat, dan disitulah baru dikasih tahu kalau semua yang dia dapatkan itu adalah hasil dari YouTube, dan bisa dibelikan apa-apa saja yang dia butuhkan. Baru saat seperti itu, barulah para pemuda-pemuda, warga-warga di sekitar desa Kasegeran akhirnya ingin belajar menjadi seorang YouTuber. Maka terbentuklah di situ kampung YouTuber, daerah Kasegeran, Jawa Tengah. Jadi begitu banyak sekali tantangan dari si Bun Channel ini ya. Banyak sekali tantangannya, mulai dari menggadaikan emas kawin nikahnya, kemudian dianggap memiliki ilmu hitam. Jadi orang-orang warga-warga di sana, anak-anak itu nggak boleh berkumpul atau dekat-dekat rumah si Bun Channel ini karena takut dijadikan tumbal. Segitu dramatisasinya dalam membuat channel YouTube, dalam mengembangkan channel YouTube-nya. Namun dia tidak patah semangat, terus membuat konten, terus memberikan yang terbaik untuk para viewernya. Dan bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya menunggu? Apakah hanya berbaring di atas kasur, kesana kemari nggak jelas? Nah, mari berpikir lebih jernih lagi agar masa depan kita menjadi lebih cemerlang lagi. Berkreativitas bukan hanya untuk orang-orang yang serba kekurangan, tapi berkreativitas adalah pilihan kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Salam semangat sebagai YouTuber pemula. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua untuk terus berkarya menjadi seorang YouTuber pemula yang berkreasi, berkarya, berinovasi. Jangan lupa buat konten yang berkualitas. Mungkin hanya itu dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.